Bu Ika bisa dimulai Bu Ika. Siapa? Bisa dimulai, Pak Suswi? Oke, Mbak, monggo dimulai saja. Oh, Bu Ika. Ya, siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf, saya on cam dulu, Bapak dan Ibu. Biar nggak ngantuk. Kue manis di atas talam. Cakep. Cakep. Talam indah di kota Batu. Cakep. Silakan Cakep. mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Data dan Evaluasi, Bapak Mujiono. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja BPGTK Provinsi Jawa Timur beserta tim. Yang kami hormati PIC, Pembelajaran Mendalam BPGTK Provinsi Jawa Timur, Bapak Susfi dan narasumber, Bapak Kadis, Panitia dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sehingga kita semua bisa hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kegiatan penyamaan persepsi IN2, pelatihan pembelajaran mendalam secara daring melalui Zoom Meeting BPGTK Provinsi Jawa Timur dalam keadaan sehat, walafiat, dan tentu saja berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama sambutan sekaligus berkenan membuka kegiatan secara resmi yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja, Evaluasi dan Data, Bapak Mujiono. Ya, baik. Disilakan, Bapak. Siap, Bapak. Siap. Oke, dipersilakan, Bapak. Terima kasih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam-malam agak ngantuk dengar suaranya Mbak Ike, langsung segar kembali. Wase. Yang kami hormati Bapak dan Ibu penanggung jawab program pembelajaran mendalam di Dinas Pendidikan maupun cabang Dinas Pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur, Bapak dan Ibu dari BPGTK, Bapak dan Ibu fasilitator yang mengampu untuk pelatihan pembelajaran mendalam yang berbahagia. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai malam hari ini Bapak Ibu berkenan untuk memenuhi undangan kami terkait dengan penyamaan persepsi ataupun koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan in-service learning yang kedua untuk pembelajaran mendalam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui rancangan kegiatan untuk in2 yang selama 4 hari, baik dari PPT maupun dari Juknis yang sudah Bapak dan Ibu terima dan Bapak Ibu baca bersama-sama.
Kalau dalam IN1 kemarin kita pembelajarannya masih di Logus dan pembelajaran atau pendampingan oleh fasilitator di dalam satu kelas, baik itu kelas KS maupun kelas guru terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ada di IN1. Dan ketika IN2, setelah dilakukan pendampingan waktu UJT kemarin, dan ini masih berlangsung juga, ada yang masih melakukan pendampingan untuk UJT. Nah, setelah UJT, Bapak dan Ibu, kita akan menginjak pada proses pembelajaran di IN2, di mana nantinya di sana ada satu kegiatan yang mengundang juga dari pemerintah daerah setempat maupun guru, kepala sekolah di luar sasaran pembelajaran mendalam dan juga pemerhati pendidikan yang ada di kabupaten kota. Ini nanti mekanismenya seperti apa, karena kita akan mengundang beliau-beliau, dan tentunya ini sudah beberapa pabrik saya, kalau kita mengundang nanti biaya-biayanya seperti apa gitu. Ini perlu kesepakatan kita bersama-sama Bapak Ibu, dan nanti ini ada dari teman keuangan Mbak Ike. Ini Bapak. Pak Ada ya? Susfi. Ada. Nggak ada. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin nanti kita diskusi terakhir setelah penjelasan dari Pak Susfi maupun Pak Katis terkait dengan pelaksanaan IN2, kemudian terkait dengan lain-lain pembiayaan dan sebagainya. Nanti kita akan diskusikan juga selesai kita mendengar penjelasan dari Pak Susfi maupun Pak Katis. Mungkin itu Mbak Ike, karena ini sudah 7:30, diskusinya nanti biar nggak terlalu malam. Baik, Bapak. Dan dari Kepala BPGTK Pak Abu Khair maupun Pak Nasik, ini tadi sudah diberitahu terkait pertemuan kita malam ini, Bapak dan Ibu. Namun ini sedang ada kegiatan di Mojokerto dan Probolinggo, sehingga memerlukan kehadiran beliau-beliau di lokasi kegiatan dan belum bisa bersama-sama dengan kita untuk saat ini. Mungkin nanti seandainya ada waktu beliau akan bergabung dengan kita juga. Mungkin itu Mbak Ike, Pak Suswi, Pak Katis, dan Bapak Ibu yang hadir pada meeting room malam hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji atas kehadiran dan motivasinya. Semoga harapannya nanti Bapak Ibu undangan bisa tetap semangat sampai akhir kegiatan. Bapak Ibu, sebelum masuk ke penyampaian informasi, nanti Bapak Ibu kami berikan sesi tanya jawab setelah selesai narasumber menyampaikan informasi. Begitu ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, penyampaian beberapa informasi dan penyamaan persepsi IN2 pelatihan pembelajaran mendalam oleh PIC pembelajaran mendalam. Pak Susfi, disilahkan. Terima kasih Mbak Ika. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPGTK Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mujiono Haryanto. Yang saya hormati Bapak Ibu Penjab Pembelajaran Mendalam di Dinas Kota, Kabupaten, dan Cabang Dinas Provinsi. Yang saya hormati Bapak Ibu fasilitator dan para hadirin yang berbahagia. Dan malam hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap maya melalui Zoom yang mohon maaf acaranya malam hari terus Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti tidak berlangsung lama dan sudah sepakat semua. Dan apa yang kita sampaikan ini sebenarnya kemarin juga sudah dibahas di webinar dari Direktorat KSPS Tendik
Dan malam hari ini mudah-mudahan semakin me- menambah pemahaman kita tentang apa yang akan kita laksanakan pada saat N2 nanti. Eh, Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ampun Bapak. Baik Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini tentang in-service training 2 khusus guru ya. Nanti untuk yang kepala sekolah akan disampaikan oleh Pak Kadis. Yang pertama, sebelum masuk ke in-service training 2, saya ingin mengulas kembali kegiatan OJT Bapak Ibu yang saat ini barangkali masih ada yang proses melaksanakan OJT, baik itu OJT 2 maupun OJT 3, dan barangkali juga masih ada eh, yang sedang jalan ya, karena di beberapa tempat ada tambahan penyelenggaraan kemarin dimulai di bulan September dan di awal Oktober ini masih ada yang melaksanakan N1. Nah, di dalam OJT pendampingan 1, Bapak Ibu tentunya kemarin sudah melaksanakan dengan memilih 2 video hasil praktek baik peserta, kemudian saat open class eh, dari refleksi kemarin yang dilaksanakan itu eh, Bapak Ibu setelah open class harapannya mereka nanti akan mengunggah eh, desain desain baru ya atau RPP baru, perencanaan pembelajaran baru yang hasil dari diskusi atau hasil dari masukan saat inquiry kolaboratif. Dan nanti Bapak Ibu mohon untuk didorong Bapak Ibu yang peserta ya dipastikan semuanya sudah mengunggah di LMS-nya. Kemudian disemangati, didorong Itu bahwa RPP dipersilakan pada kelompok 2 untuk beri. ya di disemangati ya Bapak Ibu bahwa RPP yang atau perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat di masing-masing sekolah barangkali seperti itu adalah hasil dari kolaborasi. Nah, selama ini karena terkadang kita eh, di dalam pembelajaran mendalam ini kita kan fungsi guru dalam ekosistem belajar mendalam ini kan diharapkan menjadi aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Nah, sehingga eh, kita selalu mendorong bahwa Bapak Ibu dalam menyusun rancangan pembelajaran agar bisa berkolaborasi dengan eh, sesama peserta pelatihan yang ada di sekolah masing-masing atau sesama peserta pelatihan yang barangkali RPP-nya atau perencanaan pembelajarannya bisa diunggah atau dikirim melalui grup misalnya untuk dikoreksi atau diberi masukan secara bersama-sama. Eh, ini kemarin ketika kami juga melakukan UJT, eh, memang tidak banyak yang eh, menyampaikan ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin ini salah satu refleksi dari kita karena banyak dari teman-teman guru terkadang eh, kurang terbuka yang di dalam melakukan eh, masukan-masukan atau mungkin kalau ditanya pendapatnya seperti apa, mungkin eh, jawabannya sudah bagus dan sebagainya. Nah, ini nanti didorong untuk selalu menyampaikan ya ide-ide baru terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah dipraktekkan saat open class ataupun saat dipraktekkan di sekolah masing-masing ya yang tidak kita eh, observasi bersama-sama. Nah, di dalam OJT 3 nanti Bapak Ibu selain setelah ada open class 2 yang ini pesertanya harapannya memang berbeda guru Bapak Ibu ya sehingga kita akan lebih kaya dalam mengobservasi. eh, Nanti setelah selesai open class juga kita siapkan ini
terkait dengan praktek yang akan melakukan gelar karya atau talkshow saat persiapan N2. Nah, jadi saat N2 nanti eh, perlu sudah kita siapkan ya, siapa nanti yang akan menjadi membicara ya saat talkshow di hari ketiga saat N2. Sehingga ini mungkin perlu kita siapkan dan nanti kita bersama terus strateginya, pelaksanaannya seperti apa, sehingga nanti yang akan menjadi narasumber itu jumlahnya berapa gitu ya. Karena di setiap lokasi itu berbeda-beda. Jadi mungkin dari sekarang mungkin perlu kita siapkan, termasuk barangkali dokumen-dokumen yang perlu disiapkan ya karena eh, dari webinar kemarin disampaikan bahwa eh, para narasumber yang ingin berbagi praktek baik tidak hanya mungkin secara langsung melakukan talkshow, tetapi juga bisa di eh, dibuat dalam bentuk dokumentasi, ya rangkaian eh, dokumentasi video misalnya agar memberikan variasi yang lebih banyak yang tidak membosankan. Kalau talkshow terus kan membosankan, jadi bisa dibuat dalam bentuk dokumentasi video. Nah, Bapak Ibu, eh, dalam in-service training 2, in 2, jadwal sudah eh, disampaikan dulu ke dinas maupun ke Bapak Ibu Fasil ya. Ini informasi yang awal dulu setelah revisi bahwa in 2 yang terdekat itu tanggal 18 sampai dengan 21 Oktober. Ini yang versi 1 ya, kemudian ada yang di Sabtu Minggu itu 1, 2, 8, 9 November. Kemudian yang mulai tanggal 2 sampai dengan 7 ini 28 sampai 25 sampai 28 Oktober dan seterusnya ini ya. Ini bersamaan juga dengan jadwal kelas KS ini ya Bapak Ibu ya. Jadwal kelas KS juga sama. Nah, kemarin disampaikan juga bahwa eh, ketika pelaksanaan N1 maupun N2 sebisa mungkin jadwalnya tetap gitu ya Bapak Ibu, tidak berubah-ubah ya. Nah, sedangkan saat on ini memang ada beberapa yang berubah karena kondisi tertentu, tapi saat N1 dan N2 harapannya jadwalnya tidak berubah. Nah, ini yang ada di eh, screen ini, di layar ini belum termasuk yang tambahan ya, yang versi tanggal pelaksanaan dimulai eh, Oktober ya. Di Oktober itu ada yang Boskin tahap 3 itu mulai eh, Oktober 2025. Kemudian kita kembali menengok juknis ya Bapak Ibu bahwa kegiatan N2 bagi guru sebanyak 32 JP dilaksanakan di tempat pelatihan selama 4 hari secara berturut-turut mencakup 1 JP kebijakan pemerintah daerah yang disampaikan oleh penceramah dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal peserta pelatihan PM tidak dapat melaksanakan kegiatan N2 secara berturut-turut, ya kegiatan N2 dapat dilaksanakan secara tidak berturut-turut dengan menyesuaikan waktu mengajar atau hari libur peserta pelatihannya. Jadi seperti tadi yang Bapak Ibu dari dinas yang memilih dari Sabtu Minggu tentunya berbeda untuk pelaksanaan N2 berbeda dari yang memilih pula 6 hari berturut-turut saat N1-nya. Kemudian kegiatan N2 sebagaimana dimaksud huruf A dijelaskan pada tabel berikut ini Bapak Ibu ya. Jadi hari pertama Bapak Ibu kita 8 JP itu orientasi kegiatan N2. Kemudian identifikasi praktek baik pembelajaran mendalam dan kendala yang ditemukan saat kegiatan on. Kemudian diskusi tentang hasil identifikasi praktek baik pembelajaran mendalam. Berbagi strategi mengatasi kendala yang ditemukan saat implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian persiapan bahan ajang berpraktek didampingi pengajar. Jadi ini di hari pertama ini Bapak Ibu
bagi guru yang sudah atau peserta yang sudah disiapkan untuk nanti mengisi talkshow ini sudah mulai eh, bersiap ya nanti untuk membuat bahan tayang atau menyiapkan eh, bahan-bahan yang akan dipresentasikan saat hari ketiga IN2. Kemudian di hari kedua tetap sama ya dengan hari pertama, tetapi di hari kedua ini eh, tadi peserta yang sudah disiapkan ini nanti bisa eh, melakukan presentasi dengan sesama rekan sejawat. Nah, ini bisa di kelas masing-masing ya untuk nanti di hari ketiga untuk menyampaikan di kelas besar gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kemudian di hari ketiga, ini ajang berbagi praktek baik tentang hasil implementasi kepada pemangku kepentingan. Nanti akan ada talk show peserta pelatihan, ya berupa penyampaian atau pemberian bukti perubahan praktek pembelajaran selama 3 bulan dengan mengundang unsur pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Nah, nanti juga akan ada tanya jawab dan di hari terakhir ini nanti ada refleksi hasil ajang berbagi praktek dengan melakukan refleksi berdasarkan umpan balik atau masukan konstruktif dari berbagai pihak terhadap hasil implementasi PM yang telah dipaparkan. Jadi satu JP-nya nanti 45 menit. Nah, kemudian Bapak Ibu, peserta pelatihan pembelajaran mendalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan warga sekolah untuk meningkatkan kualitas implementasi PM di satuan pendidikan dan menyiapkan ajang berbagi praktek baik yang dapat memuat peran kepala sekolah yang mendukung implementasi PM. Jadi mungkin saat ini kalau Bapak Ibu sudah punya pandangan ya terkait nanti yang akan melakukan eh, berbagi praktek baik mungkin sudah bisa disiapkan ya dokumentasinya untuk berbagi tentang keberhasilan ya keberhasilan atau berbagi tentang pengalaman ya kemarin disampaikan meskipun ini di sekolah itu belum cukup signifikan tetapi tidak apa-apa ketika kita melaksanakan berbagi praktek baik itu juga bisa terkait dengan eh, kesadaran ya terkait dengan eh, pemahaman yang bertambah ya pemahaman yang mungkin baru bisa didapatkan saat pelatihan. Jadi kalau memang tidak ada signifikan juga tidak apa-apa. Kemudian eh, ini tadi sudah eh, dibahas ya Bapak Ibu. Jadi di in-service training 2 hari ke-1 diskusi eh, berbagi praktek baik ya, kemudian eh, strategi mengatasi kendala yang ditemukan, kemudian persiapan bahan talkshow. Kemudian, nah ini di dalam LMS-nya Bapak Ibu nanti juga Bapak Ibu bisa mendownload ya moderasinya ini. Jadi di dalam LMS, di dalam N2 nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada moderasinya, ada kegiatan eh, per menitnya dan sudah disetting di sana. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan itu atau membuat menjadikan itu sebagai patokan ya, sebagai pegangan saja. Tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi pelatihan nanti Bapak Ibu. Termasuk nanti ketika di dalam ini Bapak Bu, pas hari ketiga ya, yang tadi saya sampaikan bahwa di hari ketiga ada talkshow nanti di dalam LMS, Bapak Ibu nanti akan menemukan moderasi. Nah, mungkin moderasinya nanti masih di sana masih agak eh, seperti saat panen karya guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Nanti di sana ditemukan eh, Bapak Ibu nanti berbagi praktek baik itu 120 menit, nanti juga di sana juga ada 105 menit untuk melihat artefak ya, atau melihat eh, praktek-praktek atau melihat hasil yang sudah dilakukan ya, misalnya eh, pamer foto ya, video atau menggunakan banner dan sebagainya. Nah, harapannya di dalam
webinar kemarin disampaikan Bapak Ibu bahwa di hari ketiga kita eh, sederhana saja Bapak Ibu ya, tidak perlu mengejar gebiarnya gitu ya, tidak perlu mengejar gebiarnya, yang penting tidak memberatkan Bapak Ibu yang akan berbagi praktek baik. Jadi kemarin sempat ada yang tanya, Pak, kalau mau memamerkan foto-foto seperti apa Pak di sana ya. Yang terpenting adalah itu tidak memberatkan Bapak Ibu peserta. Jadi untuk foto, video dan sebagainya sebaiknya dibuat dalam bentuk digital, bisa ditayangkan, tidak eh, dicetak kemudian ditempelkan, misalnya dibuat banner dan sebagainya, nanti eh, itu mungkin akan memberatkan karena menggunakan anggaran ya Bapak Ibu. Jadi harapannya dibuat dalam bentuk digital saja gitu ya. Jadi nanti ini tidak sama moderasinya Bapak Ibu. Nanti mohon untuk dicek kembali di LMS-nya. Jadi di dalam LMS moderasinya masih berbunyi seperti itu. Tetapi kemarin disarankan oleh eh, tim kerja PM Bu Medira kemarin menyarankan bahwa yang terpenting di dalam eh, hari ketiga saat N2 ini bagi guru ini tidak memberatkan eh, para peserta untuk menggebiarkan acara. Yang terpenting adalah pesan yang disampaikan itu eh, sampai gitu ya. Dan mungkin nanti perlu didiskusikan bersama ketika di hari ketiga itu kan 8 JP ya Bapak Ibu. Barangkali nanti bisa diatur. Nah, kalau ada kebijakan dari Pemda misalnya eh, 1 JP kemudian nanti selanjutnya 1 JP lagi untuk refleksi berarti masih ada 6 JP. Nah 6 JP nanti akan diisi berapa eh, narasumber yang akan eh, tampil di sana dan sebisa mungkin disetting agar tidak membosankan. Dan nanti petugas-petugasnya ya bisa dari kalangan internal sendiri, bisa dari para fasil atau bisa dari para peserta yang mengupayakan untuk menjadi eh, petugas ya yang akan memandu jalannya talkshow. Kemudian di hari keempat kita diskusi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan berbagi praktek baik, ya, kemudian refleksi dan tindak lanjut implementasi PM berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Ini juga ada di LMS-nya, nanti tinggal disesuaikan formatnya dan diunggah pada tempat yang disediakan. Nah, ini kemarin dari hasil webinar kemarin Bapak Ibu disampaikan memang nanti UVT akan berkoordinasi dengan dinas ya. Mestinya ada surat ya karena N2 menghadirkan pejabat Bapak Ibu ya. Eh, Kemudian khususnya di tahap kegiatan talkshow untuk para peserta ini nanti pada saat talkshow tidak perlu membawa banner Bapak Ibu nih ya atau bukti yang akan memberatkan para pelatihan. Jadi bukti berupa proses pembelajaran cukup disajikan ke dalam video, foto, PPT yang ditayangkan atau bentuk lainnya yang tidak memberatkan peserta. Jadi pada talkshow peserta pelatihan akan berbicara dan menampilkan bukti tentang perubahan pada proses pembelajaran. Nah, hasil yang terdampak. Kalau belum terdampak ya tidak apa-apa, tetapi yang terpenting adalah menyampaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, jika kelas pelatihan yang N2 itu cukup banyak, nanti akan coba untuk mendesain dengan beberapa alternatif ya ini, mengelompokkan berbasis jenjang ke dalam beberapa ruangan. Misalnya kalau satu lokasi itu ada kalau hanya satu jenjang saja berarti eh, di situ saja cukup satu jenjang. Tetapi kalau itu ada 2 jenjang di sana, misalnya satu lokasi ada jenjang SD dan SMP, barangkali itu bisa disendirikan ya. Kalau itu pesertanya cukup banyak. Tetapi kalau pesertanya mungkin sedikit ya, ada 2 jenjang yang berbeda, kemudian di tempat lain juga pesertanya sedikit, ada 2 jenjang yang berbeda, mungkin nanti bisa dijadikan satu antar jenjang tersebut.
Kemudian bisa dibagi beberapa eh, batch ya tadi untuk kegiatan talkshow. Tetapi ini eh, perlu disampaikan juga bahwa jadwal untuk N2 sudah ditetapkan dan sepertinya tidak bergeser ya Bapak Ibu. Jadi selama kurang lebih 4 hari, jadi sesuaikan dengan jadwal N1 sebelumnya. Barangkali seperti itu Bapak Ibu, nanti ini akan dilanjutkan oleh Pak Kades yang dalam hal ini akan memberikan eh, gambaran terkait dengan N2 di kelompok kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika kurang berkenan, nanti dilanjut setelah diskusi atau setelah paparan kepala sekolah, nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Susfi. Sabar ya, Bapak dan Ibu semua. Yang mau bertanya, tahan dulu nih. Dicatat dulu boleh. Supaya informasi yang kita terima itu akan secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, penyampaian informasi dari Pak Kadis. Pak Kadis, Oke. Bang Assalamualaikum Ito. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kadis. Iya, Oke. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. menghemat waktu supaya saya tidak banyak menggunakan kata-kata dan kalimat, maka ini saya share dulu. Bagiannya Bapak Ibu apa sudah bisa kelihatan? Sudah terlihat jelas, Bapak? Silakan. Oke. Jelas. Ya, langsung saja yang dimaksud di sini adalah kegiatan setelah IN1 dilanjut OJT 1, 2, 3, kemudian sekarang masuk ke IN2. Untuk kepala sekolah, itu tujuannya adalah melaporkan dan mempresentasikan strategi kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya dalam praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital dalam konteks pembelajaran mendalam. Nah, ini mengandung pemahaman bahwa Bapak Ibu untuk kepala sekolah bahwa dua kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama melaporkan, yang kedua mempresentasikan. Kemudian kegiatan ini dilakukan selama 4 hari sama dengan jumlah 8 JP. Yang pertama itu presentasi dan paparan, ya maksud saya paparan. Kemudian yang kedua sama, kemudian yang ketiga nanti ke persiapan praktek baik, dan yang keempat nanti praktek baik. Nah, seperti itu untuk 4 hari yang akan kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu, apa yang kita laporkan? Nah, sistematika laporan sudah ada, maka itu mohon Bapak Ibu ini nanti melaporkan dari kegiatan OJT 1, OJT 2, dan OJT 3. Kemudian dengan kerangka yang seperti ini, jadi mohon izin nanti Bapak Ibu di situ ada halaman judul, kata pengantar. Jadi mohon nanti kalau kata pengantar ya jangan hanya, mohon maaf ini satu alinea, ya paling tidak misalnya ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa, kemudian kita bisa melaporkan ini, kemudian ucapan terima kasih kepada, nah ini paling tidak mohon dicangkenglah
pengajarnya itu supaya membekas di dalam laporan itu, dan juga dinas dan BBKTK. Kemudian untuk sistematikanya, pendahuluan tuh Bapak Ibu di situ dikemas. Jadi kalau membuat latar belakang ini ya mohon maaf ya, jangan hanya satu alinea, ya 2 alinea, paling tidak bahwa latar belakang itu mengandung kondisi ideal, kemudian kondisi realitasnya, kemudian kesenjangannya dari kondisi yang diharapkan dengan kenyataannya, kemudian kita memilih atau menentukan sebagai solusi terhadap permasalahan yang muncul itu. Ya minimal 4 lah. Jangan sampai di situ kelihatan latar belakangnya hanya 3 atau 2 alinea. Nah, kemudian di situ setelah latar belakang biasanya nanti itu akan dikemas dengan rumusan masalah. Nah, di situ dimunculkan rumusan masalah, tujuan penyusunan program. Langsung aja ke tujuan penyusunan program. Nah, kemudian mohon izin ini Bapak Ibu dibiasakan kalau menulis sebenarnya tujuannya 4, ya nanti hasil yang diharapkan 4. Kemudian nanti di kesimpulannya ya 4, jangan tidak sinkron, yang sistematis. Kata Pak Aris, sistematis dan perfect. Kemudian untuk yang bab kedua, laporan kegiatan, karena judulnya kita ini adalah pada tataran seorang kepala sekolah di dalam melaksanakan pembelajaran mendalam dengan dibingkai kerangka pembelajaran mendalam, mulai dari praktek pedagogis, kemudian kemitraan, kemudian pemanfaatan lingkungan sampai digital, ini nanti dilaporkan dalam langkah-langkah siklus inquiry, mulai dari akses, desain, implement, kemudian reflect, dan itu mohon nanti Bapak Ibu jangan sampai terkecoh dengan Bapak Ibu di dalam membuat jurnal harian. Sekali lagi, jurnal harian itu sudah ada contohnya di sana, ya kegiatannya apa, kemudian pelaksanaannya kapan, kemudian keterangannya. Nah, untuk yang laporan kegiatan pada siklus inquiry ini, maka penyusunannya mohon dibentuk dalam bentuk isi form. Kalau katakan isi form itu ya terurai dalam paragraf-paragraf, supaya nanti lebih enak. Kemudian untuk bab 3, kesimpulan dan saran sama, kemudian lampiran, ini mohon harus juga sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melakukan itu adalah ya jurnal harian, dokumentasi kegiatan, instrumen MONEF. Jadi yang dimaksud di sini pada tahap implements, Bapak Ibu melakukan MONEF terhadap warga sekolah, guru, kemudian Bapak Ibu nanti misalnya, ini contoh aja, contoh misalnya mau melakukan supervisi akademik. Nah, di situ mesti akan muncul bagaimana pra-supervisi dilakukan, kemudian kunjungan di kelas, kemudian pasca. Lah tentu Bapak Ibu akan membuat instrumen sudah dibuat, itu dilaksanakan, dan tolong kalau sudah dalam bentuk laporan ya sudah dicentangi begitu. Kemudian surat undangan, surat tugas, dan lain-lain. Berikutnya Bapak Ibu, di samping laporan, Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat paparan, bahan tayang, paling tidak maksimal 15 slide,
kemudian isi presentasinya ya menunjukkan dari isi laporan itu. Jadi mulai dari judul program, pendahuluannya seperti apa, kemudian deskripsi kondisi satuan pendidikan, tahap pelaksanaan, sampai kepada penutup kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini mohon yang namanya bahan tayang ya sekali lagi ya poin-poin saja yang mencakup ini. Karena ini nanti akan terkait dengan Bapak Ibu pada saat pengajar menilai. Di sana sudah ditentukan rubrik penilaiannya seperti apa, di situ sangat jelas sekali. Jadi berikutnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk hari yang pertama kami nanti pengajar itu akan memeriksa portofolio, pemeriksaan portofolio. Jadi yang dihasilkan. Kemudian presentasi laporan. Kemudian hari yang kedua masih tetap. Kemudian hari yang ketiga persiapan berbagi praktek pengembangan pembelajaran mendalam. Kemudian yang keempat ini pelaksanaan berbagi praktek pengembangan pembelajaran mendalam. Nah, dengan mengundang tamu atau undangan. Nah, ini yang dimaksud dengan opsional memang kepala sekolah paling tidak nanti ya kita mengundang dari bisa unsur guru, kemudian dari pendamping satuan pendidikan, pengawas, kemudian juga dari dinas. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk detail kegiatannya itu seperti ini. Jadi hari yang pertama sudah saya sampaikan tadi, hari yang kedua ini kelanjutan pertama kedua, yang ketiga ini nanti persiapan bisa kita kondisikan mungkin separuh waktu untuk pelaksanaan kayak gladi begitu, kemudian untuk yang separuh waktu sorenya itu bisa dilakukan untuk persiapan-persiapan atau men-setting dari hal-hal yang sudah disiapkan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Suswi supaya lebih hemat bisa dalam bentuk video, ya monggo. Tapi untuk kepala sekolah kalau misalnya sekedar gambar, kemudian media-media misalnya banner yang berisi dengan hasil penyelarasan visi misi, itu saya kira kalau Bapak Ibu merasa tidak keberatan, itu masih oke saja dipakai supaya nanti lebih rame. Di samping nanti dalam bentuk toso, kemudian dalam bentuk tayangan dalam video, dan juga realnya itu bisa kita lihat. Kemudian untuk yang keempat ini langsung pada pelaksanaan, seperti tadi disampaikan setelah pelaksanaan pasti ada refleksi dari kegiatan itu. Saya kira ini Bapak Ibu untuk penilaian portofolio, jadi di sini sudah tegas sekali untuk komponen penilaiannya dari laporan itu. Untuk bagian awal seperti ini nilainya berapa, kemudian pendahuluan, latar belakang, tujuan hasil yang diharapkan, 5, kemudian assess, desain, kemudian implement, kemudian make sure, reflect, change, kemudian kesimpulan, saran, kemudian di sini lampiran. Totalnya 100. Nah, kemudian untuk presentasi, Bapak Ibu nanti akan dilihat dari ini. Penilaian presentasinya yaitu pada ini sampai juga 100. Bagaimana Ibu Bapak mengurai tentang aksesnya, kemudian desainnya, implementnya, kemudian measure atau reflect atau change, kemudian penyajian materinya, bagaimana verbal, non-verbal. Non-verbal itu apa ya? Bisa dalam bentuk misalnya mimik, pantomimik, serta gerak-gerak tubuh yang bisa mendukung terhadap apa yang disampaikan. Kemudian kualitas bahan tayang, sistematika penyajian,
manajemen waktu. Nah, tadi sudah disampaikan paling tidak mudah-mudahan nanti 15 menit untuk yang kedua ini setiap peserta bisa terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian untuk teknik pelaksanaan berbagi praktek baik, pengembangan pembelajaran mendalam. Jadi ini mohon izin Pak Suswi, saya jujur saja saat kami melakukan OJT 3 itu sudah berenung-renung. Nah, saya terpaksa berpindah dari lokus awal karena lokus awal saya itu SMP. Padahal peserta saya itu SD dan TK. Sehingga kami bermusyawarah memperoleh kesepakatan kita lakukan di SD yang dengan pertimbangan kalau nanti menampilkan sesuatu itu bisa dilakukan. Kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, namun seperti yang disampaikan oleh Pak Suswi tadi bahwa kegiatan ini harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya itu sebetulnya sesuai, hanya beririsan dengan kegiatan BCKS, sehingga saya geser begitu. Masih dalam minggu yang sama, tapi saya geser. Saya geser sedikit dengan pertimbangan kedua kami pengajar dan juga peserta yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian berikutnya saat hari H pelaksanaan ini nanti masih terus kami lakukan sampai saat ini persiapan-persiapan. Jadi setelah kami melakukan OJT 3 itu kami sudah menyiapkan nanti Bapak Ibu bisa mengunggah persiapan laporan dan PPT-nya saya buatkan dalam bentuk draft. Dan draftnya nanti sudah saya susun berdasarkan peserta. Kebetulan peserta kami 31 ya sudah ada almari yang 1 sampai 31, jadi nanti sangat kelihatan siapa-siapa yang sudah mengunggah, siapa yang belum, dan nanti akhirnya pada in 2 itu sudah bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat ini Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, bahwa peserta dapat membawa bukti pendukung. Nah, ini sudah mulai kita pikirkan, jadi bisa berupa media, gambar, audio, rangkaian foto. Kalau tadi Pak Subi mengatakan supaya hemat, fotonya itu misalnya dalam bentuk divideokan, monggo. Ini juga banner dan lain-lain. Dan bukti pendukung itu bersifat opsional, artinya tidak wajib adanya. Sekali lagi, supaya tidak begitu memakan biaya yang banyak dan kita melaksanakan efisiensi. Nah, yang wajib adalah bahan laporan atau bahan paparan keterlaksanaan. Saya kira begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah selesai Pak Kadis? Sudah? Iya, Bapak dan Ibu, disilahkan untuk bertanya. Bapak ini kan, mohon maaf, ada yang masih akan OJT 3 begitu ya. Ini ada pertanyaan nih Pak di kolom chat. Untuk guru model di OJT 3 itu berbeda. Pada awal disampaikan begitu ya. Sedangkan Bapak ini di Juknis, itu namanya Bapak My Computer sih. Itu mendapatkan bahwa guru model itu sama dengan yang ada di Juknisnya. Jadi guru modelnya tuh sama Bapak. Apakah boleh Pak? Atau bagaimana itu? Ya, saya langsung jawab ya, Pak Ika ya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih ini dengan Bapak atau Ibu siapa ini ya. Pada intinya kegiatan dari siklus 1 dan hingga siklus 2 ataupun siklus 3 itu kan hasil dari inquiry kolaboratif ya.
Bapak Ibu. Ya, jadi meskipun eh, kemarin RPP-nya itu harapannya kan dari hasil inquiry kolaboratif bersama peserta pelatihan gitu ya. Di RTL kan juga ada gitu ya. Eh, Peserta pelatihan itu yang seperti apa? Peserta pelatihan bisa dari sesama peserta pelatihan yang ada di satu sekolah atau peserta pelatihan yang eh, dalam satu kelas pelatihan. Nah, saling berbagi untuk berkolaborasi, saling memberikan masukan. Karena sebelumnya kan barangkali sudah ada yang menampilkan video itu ya, mungkin sudah ditetapkan nah, guru itu saja nanti hingga saat siklus 3 dan di OJT 3. Nah, seperti itu juga tidak masalah ya sebenarnya. Hanya saja memang nanti dipastikan bahwa RPP yang sudah disusun di siklus 1 nanti kemudian dilanjutkan di siklus 2 itu ada eh, peningkatan, ya, ada perubahan. Dan kalau memang gurunya satu kan bisa lebih fokus sebenarnya. Tetapi kalau gurunya berbeda, ini kita hanya menyampaikan agar terjadi eh, apa eh, variasi yang berbeda itu ya. Pada intinya ya memang idealnya ya satu ya. Tetapi kalau karena ini kita akan membangun atau membentuk budaya belajar inquiry kolaboratif. Jadi harapannya memang betul-betul perencanaannya tadi hasil dari kolaborasi. Jadi bukan dibuat sendiri, kemudian nanti diedit sendiri, diunggah sendiri, tetapi memang hasil dari kolaborasi bersama eh, teman-teman. Jadi tetap teman-teman peserta pelatihan di dalam satu sekolah ataupun teman-teman peserta pelatihan dalam satu kelas. Nah, jadi meskipun yang bertugas adalah satu guru model, namun harapannya peserta yang lainnya juga akan menerapkan hal yang sama di sekolah masing-masing. Jadi kalau eh, hanya satu guru model saja, khawatirnya terkadang yang lain hanya ikut-ikutan gitu ya. Tetapi nanti disarankan yang lain juga eh, mengerjakan proses inquiry kolaboratif juga di sekolah masing-masing. Kemudian RPP yang diunggah adalah kalau mau bervariasi ya RPP-nya masing-masing peserta. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi tidak masalah kalau ini hanya satu guru, berarti ini nanti lebih fokus ada eh, perubahannya nanti semakin jelas ya antara siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. Nggih, monggo. Jadi memang di PPT-nya dulu seperti itu ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kemarin saat webinar disampaikan 2 itu juga lebih bagus untuk variasi. Biar kita tahu juga mengamati guru lain dengan kondisi sekolah yang berbeda. Begitu nggih Bapak Ibu yang tadi bertanya di kolom chat. Oke, saya kembalikan Mbak Ika. Ya, baik Bapak, ada pertanyaan dari Bu Hermin, Cabang Bina Sumeneb. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan, mohon maaf ya, biar nanti jelas gitu ya persiapannya. Kalau dilihat dari penyampaian dari Pak Kadis tentang IN2 untuk pelatihan KS, itu memang sudah jelas ya apa schedule-nya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Hari pertama dan hari kedua itu adalah presentasi, pemeriksaan portofolio dan presentasi. Nah, untuk pemeriksaan portofolionya ini, apakah peserta itu harus mencetak atau kita periksa lewat soft copy-nya aja yang ditayangkan, kemudian dilanjut presentasi atau perlu dicetak begitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk hari ketiga itu adalah persiapan. Kalau saya baca juga di LMS persiapan untuk gelar karya gitu ya. Nah, saya ingin kejelasan tentang gelar karya ini dan termasuk juga di hari keempatnya selain gelar karya itu adalah praktek berbagi praktik baik. Apakah desain acaranya itu secara klasikal di kelas masing-masing atau mau dijadikan dalam satu ruangan untuk seluruh peserta pelatihan KS dalam satu lokus gitu.
Kalau misalnya mau dijadikan satu ruangan, berarti nanti harus ada keterwakilan dari masing-masing kelas. Atau dipilihlah, misalnya kalau tidak memungkinkan perwakilan per kelas, mungkin ada 3 kepala peserta yang berbagi praktik baik terbaiknya gitu ya, yang akan dipresentasikan kepada semua peserta KS gitu ya, KS peserta pelatihan, sehingga bisa saling menginspirasi dengan topik yang mungkin berbeda gitu ya, dengan program yang berbeda. Jadi itu pertanyaan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah saya kemarin peserta pelatihan saya yang kelompok A, kebetulan saya kelompok A dalam satu kelas itu ingin menampilkan yang terbaik begitu ya. Jadi kita berharap pelaksanaan pelatihan PM ini menjadi pelatihan yang berkesan, meskipun dari sisi anggaran juga penuh dengan keterbatasan karena mereka membayar sendiri begitu ya. Tapi paling tidak identitas-identitas seperti banner atau apalah yang bisa menunjukkan kesungguhan dari pelatihan ini memang benar-benar harus terlihat gitu. Nah, untuk banner, menurut saya banner itu juga penting sebagai identitas bahwa ini adalah kegiatan Indua begitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu, banner ataupun operasional lainnya, apakah ada anggarannya tersendiri? Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kalaupun tidak ada, gimana solusinya? Apakah peserta yang harus menyediakan? Karena benar menurut saya penting juga, karena ini adalah sesi terakhir dari pelatihan PM ini. Kemudian berikutnya masalah digelar karya. Tadi disampaikan bahwa diusahakan ya seminimal mungkin budgetnya. Tapi lagi-lagi peserta itu kan sudah merasakan ya bagaimana dampak dari implementasi PM ini. Sehingga dampaknya itu akan ditunjukkan kepada teman-temannya begitu. Dan bahkan di kelompok saya berencana akan menulis buku gitu sebagai bentuk dari implementasi PM ini sehingga bisa dibaca oleh semua yang hadir di saat itu. Nah, kalau misalnya kita akan menyajikan apa saja karya-karya kepala sekolah terkait dengan implementasi PM ini, maka paling tidak desain tempatnya itu, mohon maaf, kalau memang tidak seperti yang ada di guru penggerak, misalnya harus ada stand, mungkin nanti desainnya juga per orang itu atau per kelompok, apa didesain seperti pameran atau seperti apa gitu ya. Saya masih ingin kejelasan gitu. Makanya saya tanya, apakah nanti digelar karya itu akan dijadikan satu ruangan atau tetap per kelas? Kalau per kelas saya kira kok gimana ya? Kan ada 30 peserta di situ, sedangkan kelas kan kecil begitu. Kalau misalnya nanti dibuat per kelompok, per kelas dijadikan dalam satu ruang mungkin bisa dipeta-petakan sehingga di situ karya-karya kepala sekolah bisa kita tampilkan, baik itu berupa video ataupun banner ataupun buku, itu barangkali lebih representatif, lebih bagus gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Yang pertama masalah desain acaranya, Ya, baik tempatnya, Bu mungkin ada Hermin. operasional juga. Itu Pak. Ya, Terima baik kasih Bu Hermin. Bu Ike. Ya, terima Ya. kasih. Pertanyaannya diborong semua ya Bu. Moga-moga ini ada yang sama dengan Bapak Ibu undangan yang lain. Silakan Pak Kadis atau Pak Suswi. Terima kasih Bu Hermin dari Capdin Sumeneb. Yang pertama untuk pemeriksaan portofolio. Ya, karena ini adalah rekam jejak dari karya-karya, itu bisa juga kami berpikir bisa dalam laporannya itu di hard copy satu. Kemudian kalau misalnya tidak, karena ini belum terlaksana, jadi nanti mungkin bisa kesepakatan. Kemudian kalau tidak, kami sudah memastikan bahwa di folder yang kami buat itu kumpulan-kumpulan dari karya itu sudah dimasukkan di situ. Lah kita melihat dari situ itu sudah termasuk memeriksa dari portofolio. Kemudian mohon maaf, untuk gelar karya itu sesungguhnya ya nama lain dari praktek baiknya dalam bentuk gelar karya. Jadi bukan
gelar karya dan praktek baik, bukan. Kemudian itu dilakukan, ini pandangan saya ya, seperti yang sudah saya renung-renung di PMKS Gresik, itu kami renung-renung akan ada satu ruangan peserta, dan di situ kami sudah membiasakan di OJT 1, OJT 2 itu kan kunjungan lapangan kami bagi menjadi 2 kelompok. Nah, disitulah nanti dalam satu ruangan itu ada kelompok sebutlah kelompok 1 dan kelompok yang lain, berarti kelompok 2. Intinya dalam satu ruangan yang sudah kami lakukan. Kemudian ini saya setuju apa yang disampaikan oleh Bu Hermin, kalau mohon izin wong kepala sekolah, kalau yang enggak meremehkan banner itu, saya juga berpikir mereka menyusun penyamaan persepsi itu juga berdarah-darah, sehingga perlu juga ditampilkan bahwa maksud saya penyelarasan visi misi tujuan itu ya dibannerkan akan menjadi lebih nampak, sehingga nanti dari jumlah 31 itu kalau itu dalam satu ruangan akan kelihatan ramai sekali. Bagus sekali juga. Saya kira itu, dan ini saya menangkap ada memang yang tidak saya sampaikan dari pertanyaan Bu Meta, bukan pertanyaan ya, menambahkan bahwa kita IN2 ini sudah digiring sesuai dengan LMS. Nah, di dalam LMS itu setelah kita melakukan akan ada RTL. Dan di sana sudah jelas sekali urut-urutannya, dan RTL itu nanti sebagai panduan Bapak Ibu peserta dari kepala sekolah itu di dalam menindaklanjuti apa yang diperoleh. Saya kira sementara itu untuk biaya, saya nanti mungkin juga minta bantuan, mungkin Pak Supi bisa menambahkan tentang biaya termasuk tadi pembuatan itu. Saya nggak berani. Oke, terima kasih Pak Kades menambahkan ya. Nanti untuk biaya lebih lanjut bisa koordinasi ini antara mungkin dinas dengan UPT nanti. Eh, Memang kemarin disampaikan oleh Bu Medira bahwa kita mencoba untuk, ya, karena memang tidak ada anggaran ya di sini ya, mencoba untuk mensukseskan kegiatan ini dengan semaksimal mungkin, dibuat semenarik mungkin, tetapi dengan memang anggarannya ya berkolaborasi ya antara satu dengan yang lain. Nah, saya mungkin bisa menyampaikan Pak Kades barangkali untuk pengganti banner dan sebagainya mungkin dari sekarang bisa tadi dikumpulkan dokumentasinya, nanti akan dibuat video dan sebagainya. Kemudian nanti akan membuat flyer barangkali Pak Kades ya, dibuat flyer yang menarik, kemudian diunggah di medsos masing-masing jauh sebelum pelaksanaan N2 misalnya ya, seminggu atau berapa sudah diunggah di medsos masing-masing. Kemudian nanti jika ada yang menyumbang streaming ya, mungkin streaming saat melakukan tadi berbagi praktek tadi, mungkin ada yang mau men-streamingkan di situ juga sangat menarik sekali. Nanti akan dibuat streaming ke YouTube barangkali, atau mungkin streaming sekilas-sekilas melalui Instagram ataupun media yang lainnya, itu mungkin lebih eh, berguna ya. Kalau kalau dengan banner nanti itu tergantung kesepakatan juga Pak Kades, memberatkan atau tidak. Kalau memang itu sangat tidak ya, kita kan sekarang sedang menerapkan pola hidup sederhana Pak Kades. Jadi kalau tidak tidak sepakat ya tidak perlu untuk dipaksakan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Nanti kemudian untuk setting ruangan, monggo di setting sedemikian rupa, tergantung ruangan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi, atau mungkin barangkali nanti akan koordinasi dengan dinas settingnya seperti apa, nanti yang akan men-setting Bapak Ibu fasilitator. Kebetulan kalau di kasus atau di saya, karena
saya menjadi fasilitator di Nganjuk, Pak Kades, ya, di Nganjuk, tapi di kelas SMP. Di kelas SMP itu di SMP 1 Nganjuk itu ada 3 kelas di situ. Nah, itu berarti lokusnya di situ itu cukup karena kemarin pada saat pembukaan kita dijadikan satu. Nah, nanti di situ juga sama, mungkin hanya di panggungnya saja diganti semacam sofa atau kursi tamu atau apa biar agak keren sedikit gitu ya, tidak seperti apa eh, kursi biasa misalnya seperti itu. Tapi di sekolah yang lain kan juga ada ya, termasuk Pak Kadis kan juga di Nganjuk itu kelas KS. Ya, Nah, misalnya kelas KS juga sama di kelas sendiri, jadi tidak dijadikan satu misalnya. Tetapi kalau ada yang memang satu lokasi itu ada 2 jenjang yang berbeda mau dijadikan satu di situ, nggih monggo saja. Ini kesepakatan juga dengan dinas karena memang eh, yang terpenting adalah pesan yang mau kita sampaikan itu eh, bisa untuk menginspirasi Pak Kades, dan di N2 ini kan bukan akhir dari kegiatan PM ini. Jadi setelah N2 ya, nanti akan ada eh, panduan-panduan tentang bagaimana kita ingin menggerakkan budaya belajar inklusi kolaboratif yang sepertinya teman-teman dari Kombel kemarin sudah di apa untuk menyusun panduan tentang bagaimana nanti selanjutnya setelah kegiatan PM ini selesai, termasuk akan memanfaatkan hari belajar guru sebagai bagian dari budaya inklusi kolaboratif. Mungkin seperti itu tambahannya Pak Kades. oke. J, Oke, terima kasih. Bapak. Terima kasih. Bisa Baik, dilanjutkan dengan Baik, pertanyaan Ke. selanjutnya, Bapak, supaya Baik, tidak Ke. Pak, terlalu. mohon Ya, maaf Bu Baik, Iko, Ke. jadi Baik. mohon kejelasannya Bu. Jadi kalau memang desainnya kita memang tidak ada operasional dari anggaran yang sudah dibayarkan dari peserta, nggak ada operasional untuk IN2 ini, biaya operasional ya sudah. Jadi kita biar jelas gitu. Jadi ini kan butuh persiapan juga. Kalau memang kita mau pakai sistem yang pemanfaatan digital penuh ya kita setting seperti itu gitu loh. Makanya saya ingin kejelasan malam ini sehingga nanti follow up kita ketika untuk mempersiapkan ini benar-benar jelas begitu. Jadi ya seperti itu harapan saya gitu. Untuk Baik, Ke. termasuk untuk Baik, Ke. tempatnya ya. Mbak Ika. J, siap Pak Muji, monggo. Ini ada Mbak Leli biar menjelaskan terkait anggaran karena RAB yang sudah disusun itu apa saja. Kemudian terkait dengan pelaksanaan apa N2. Ini kita jangan hanya konsen pada hari ketiga ketika kita mau talk show Bapak Ibu. Hari pertama kedua ini juga sangat penting. Dan Penting. di hari ketiga itu kita bukan mengutamakan pada euforianya seperti yang disampaikan saat kita penyaluran persepsi dengan direktorat. Jadi berbagi praktik baik dari Bapak Ibu peserta itu yang diutamakan. Dan kemarin juga sama Pak Susi, Bu Medira itu berpesan, jangan lagi menambah-nambah anggaran karena ini pelaksanaan untuk pelatihan pembelajaran mendalam ini dari Boskin dan itu sudah dirancang sedemikian rupa. Nantinya kemarin itu sudah berbagai suara itu dari baik itu dari satuan pendidikan sasaran maupun non sasaran itu sangat banyak sekali suara-suara yang kurang baik, sehingga pesannya adalah kita tidak lagi menambah beban dari peserta, apalagi nanti sampai menambah-nambah di pengeluaran di Boskin tersebut. Mungkin dari Mbak Leli bisa menyampaikan Mbak Leli untuk anggaran yang sudah dirancang kemarin. Nggih, siap Pak Muji. Mohon izin Bapak Ibu, saya Leli dari Ini Penganggaran. Mungkin kami ingin menjelaskan sedikit nggih Bapak Ibu terkait RAB yang kemarin yang sudah kita sepakati begitu nggih. Nah, ini seperti kita tahu semua bahwa untuk pelaksanaan PM sasaran ini anggarannya adalah melalui Boskin gitu. Nah, ini yang mungkin
berbeda ya. Kalau tadi katanya Pak Suswi itu kalau kegiatannya kurang lebih sama dengan Loka 7 begitu. Nah, cuman dari sisi penganggaran itu memang agak berbeda begitu. Mohon izin ya, Bapak Ibu, saya coba share screen RAB yang sudah kita sepakati kemarin dari salah satu kota kabupaten. Tapi yang jelas ini secara komponen isi dari RAB adalah sama nggih, Bapak Ibu semua nggih. Eh, sudah terlihat Bapak Ibu? Nggih. Ya, Mbak Leli. Sama nggih, sudah terlihat. Nah, ini RAB yang kita sepakati ya, Bapak Ibu kemarin, bahwa untuk pelaksanaan PM sasaran ini, penghitungan dana biaya pelatihan itu terdiri atas 2 macam, nggih, Bapak Ibu, PNBP dan swakelola. Intinya, isi daripada anggaran daripada pembiayaan yang sudah dibayarkan oleh sekolah melalui boskinya itu adalah yang pertama ATK, nggih. ATK ini sudah kita lakukan nggih pada saat IN1 kemarin. Bapak Ibu, mohon Kemudian jangan coret-coret Bapak Ibu. Kami tahu Bapak Ibu sangat menguasai meeting room dengan berbagai fitur-fiturnya, kemudian ngeklik gambar pensil untuk dicoret-coret. Kita hargai dulu pembicara nggih Bapak Ibu, karena ini informasinya sangat penting. Terima kasih. Silakan Mbak Leli. nggih, siap Pak Muji. Yang pertama adalah ATK. ATK ini hanya senilai 500.000 Bapak Ibu per kelas begitu nggih. Jadi nominalnya juga tidak terlalu besar. Ini pun juga terhitung termasuk pajak dan lain sebagainya. Kemudian ini nanti ada honor yang akan kita serahkan ketika ada pelaksanaan kegiatan itu untuk penanggung jawab untuk panitia lah Bapak Ibu, honor panitia. Kemudian yang ketiga adalah honor untuk fasil. Di sini sudah jelas nggih Bapak Ibu. IN1 sebesar 42 JP. Kemudian on nanti per kegiatan kan ada OJT1, OJT2, OJT3 nggih. Masing-masing OJT adalah sebesar 8 JP. Kemudian IN2 sebesar 31 JP. Kemudian yang swakelola di sini adalah konsumsi nggih Bapak Ibu. Konsumsi ini hanya untuk pengajar nggih. Di IN1 ini ada jumlah pengajar, kemudian di penceramah, panitia daerah, dan peserta. Kemudian di OJT, konsumsi ini hanya untuk peserta dan pengajar. Jadi panitia itu tidak ada konsumsi. Karena panitia tidak hadir pada saat pelaksanaan OJT. Nggih, Bapak Ibu, kalau berdasarkan struktur programnya begitu. Ini yang kami terjemahkan ke dalam anggaran begitu, nggih. Kemudian pada saat IN2 ada konsumsi untuk panitia daerah, peserta, dan pengajar IN2. Jadi selain daripada itu tidak akan mendapatkan konsumsi. Jadi kalau misalnya ada tamu dan lain sebagainya, maka tidak ada konsumsinya nggih Bapak Ibu untuk IN2, hanya untuk panitia, peserta, dan pengajar. Gitu nggih. Kemudian transportasi untuk IN1 dan IN2 ini penceramah akan mendapatkan transport nggih Bapak Ibu, termasuk pengajar untuk IN1, IN2 sampai dengan OJT. Kemudian baik yang lokal maupun yang dari luar kota begitu nggih. Kemudian panitia, transportnya panitia IN1 dan IN2. OJT tidak mendapatkan karena memang tidak hadir di kegiatan. Kemudian untuk IN2 itu nanti yang didapatkan transport adalah penceramah, pengajar, dan panitia saja.
Selain itu, misalnya ada peserta yang hadir, ada undangan yang hadir, maka tidak akan mendapatkan transportasi. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa dalam pelaksanaan indua nanti yang akan dibayarkan adalah sama persis dengan pada saat pelaksanaan in 1, yaitu konsumsi hanya untuk panitia pengajar dan peserta. Kemudian untuk transport juga hanya diberikan untuk penceramah, misalnya penceramah, panitia, pengajar saja. Pesertanya tidak dapat transportasi, begitu ya. Konsumsinya dapat, gitu. Jadi mungkin secara anggaran memang berbeda jauh, nggih, pada saat mungkin kalau Bapak Ibu tahu pelaksanaan Loka 7 PGP ini berbeda jauh, nggih, Bapak Ibu, karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Muji tadi, bahwa karena kita menggunakan Boskin, kita harus meminimalkan biaya yang ada, sehingga memang yang hanya dibiayai oleh eh, biaya pelatihan yang kami hitung, yang kemarin dibayarkan oleh sekolah-sekolah melalui Boskin mereka, itu hanya untuk transport. Transportnya pun hanya untuk panitia dan pengajar, penceramah, kemudian konsumsi untuk panitia pengajar peserta, kemudian honor untuk panitia dan pengajar, dan ATK kelas yang satu kelas hanya ada sebesar 500.000. Nah, punten, kenapa kami bisa menentukan 500.000? Sebenarnya yang menentukan bukan kami, Bapak Ibu. Ini adalah RAB yang sudah ditentukan oleh pusat. Jadi untuk semua kota kabupaten, semua kota kabupaten di provinsi yang berbeda pun nominalnya akan sama, nggih, Bapak Ibu. Yang membedakan hanya mungkin transportasi untuk pengajar dari luar kota, gitu. Tapi kalau misalnya yang lainnya akan sama, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ngapunten sangat kami tidak bisa membiayai apa yang Bapak Ibu inginkan mungkin, nggih. Tapi memang secara aturan dan yang tertuang dalam RAB hanya ada pembiayaan terkait ini saja. Sedangkan mungkin untuk kebutuhan kebutuhan apa itu pameran, kemudian nanti ada tamu pada saat pameran, itu tidak masuk dalam RAB ini. Jadi mungkin eh, karena tadi dilarang ada euforia yang berlebihan, mungkin bisa hadir secara mandiri, tapi tidak ada fasilitas, mungkin nggih, Bapak Ibu, tidak ada konsumsinya, tidak ada transportnya, tidak ada tidak ada eh, pendukungnya gitu ya, biaya pendukungnya untuk pembuatan pameran. Jadi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Ika. Siap, Mbak Leli. Monggo Mbak Ika. Terima kasih penjelasannya terkait dengan penganggaran. Jadi kembali lagi ke RAB yang sudah dibuat ya begitu ya Mbak Leli ya. Nggih. Iya. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Samsul Arifin Bangkalan. Silakan Bapak. Pak Samsul. Ya, Iya, silakan Bapak. maaf, terima kasih. Suaranya kurang jelas Bapak. Bisa diperjelas lagi? Ya, mohon maaf sebentar ini. Ya, mohon izin Ibu. Suara saya terdengar ya? Baik, silakan Bapak. Ya, saya dari Bangkalan, Bu. Dari Fasilitator PM Guru. Karena ini kan yang paling banyak dinamikanya kami di guru, Bu, Bapak Ibu. Eh, yang paling menjadi pemikiran kami dari tadi ini, Bapak Ibu, terkait dengan euforianya memang. Eh, saya khawatirnya nanti sama seperti di Loka 7 waktu saya dulu di guru penggerak, ini kemudian terjadi lagi nanti di kegiatan ini. Jadi kalau bisa mohon untuk ditekan sedemikian rupa, sesederhana mungkin tapi bermakna begitu. Karena yang terjadi hari ini saja sudah ada ancang-ancang begitu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan itu.
Ancang-ancangnya saya khawatir begini, kami kan di Bangkalan itu kan ada di tahap 2. Artinya di tahap 1 nanti akan ada yang sudah melakukan. Kami khawatirnya begini, ketika yang tahap 1 ini menjadi contoh yang euforianya muncul begitu, maka kami yang tahap 2 akan menjadi beban begitu. Misalnya tadi ada pameran yang wah begitu ya. Karena di sini kan ada keterlibatan diberi kewenangan dari daerah begitu. Nah, kalau pas daerahnya yang kurang mendukung misalnya atau mungkin memang kesepakatan dengan peserta itu kita sederhana, tapi di daerah yang lain ada kesepakatan yang mungkin wah, nah ini akan menjadi dilema bagi kami yang di daerah yang memang inginnya sederhana tapi bermakna begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini banyak sudah ditanyakan tadi oleh Ibu dari Sumenep. Terima kasih sudah menanyakan. Yang ke kedua yang paling penting di sini kan ada praktek baik Bapak Ibu ya. Nah, praktek baik ini harapan kami ini tidak hanya untuk stakeholder atau orang-orang penting di daerah kami, tetapi juga ada nanti keterlibatan dari guru-guru yang di luar guru yang tidak ikut kegiatan VM. Karena harapannya nanti bisa menjadi motivasi, inspirasi, dan akan menjadi praktek baik yang bisa dibawa ke lingkungan masing-masing gitu. Karena kalau melalui hanya menggunakan digital, hari ini digital sudah bertebaran di mana-mana. Karena bertebaran di mana-mana, akhirnya tidak tertonton begitu. Banyak kegiatan yang mungkin tersita. Tapi kalau diundang biasanya akan lebih menarik karena memang ada undang khusus. Namun kembali lagi tadi ke anggaran gitu Pak Ibu ya. Nah, harapan kami mungkin itu yang bisa ditekan. Ada keterlibatan dari teman sejawat dari sekolah yang lain yang tidak ikut begitu. Bukan kepada euforianya tampilannya bagus Ya, di baik depan Bapak. ABS begitu. Asal Bapak senang itu jangan sampai terjadi begitu. Terima kasih. Ya, Bapak, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan Bu, jawaban dari Pak Susfi dan Pak Kadis. oke, oke. Silakan Pak Kadis. Eh, saya dulu, Bu. Eh, untuk sementara saya melihat yang di chat. Eh, se- untuk yang di chat itu ada pertanyaan terkait dengan cara kita menilai. Bapak Ibu di rubrik LMS itu sangat jelas sekali. Jadi kalau ada kasus per kasus, mohon Bapak Ibu bisa melakukan improve tersendiri, tapi jangan semata-mata karena benar-benar tidak hadir langsung dikasih nilai. Ya mungkin dengan cara kalau tidak hadir tidak bisa, mungkin difasilitasi dengan daring. Apalagi terkait dengan mereka tidak bisa hadir karena misalnya kalau di daerah saya itu misalnya di Gresik itu bisa sangat mungkin terjadi ada yang tidak bisa ikut di OJT. Jadi mohon sekali kita sudah rigid untuk menilai peserta itu dipandu oleh LMS. Jadi mulai bagaimana menilai sikap, bagaimana menilai presentasi, bagaimana menilai OJT itu sudah sangat jelas sekali. Kemudian berikutnya terkait dengan dijadikan satu kelas apa dua kelas. Bapak Ibu juga sesungguhnya boleh begini. Ini contoh saja. Karena di OJT itu jadi dua kelompok, kebetulan memang saya ini misalnya di PMKS itu dua kelompok. Kemudian pada saat in 2 hari pertama kedua itu tetap dua kelompok. Misalnya, kemudian satu pengajar itu mengampu kalau saya itu ada yang 16, ada yang mengampu 15. Dengan durasi waktu 8 JP, berarti 16 JP 2 hari, untuk presentasi dan untuk lihat portofolio itu nampaknya sudah cukup. Nah, ini supaya betul-betul kelihatan show-nya, euforianya
untuk yang hari ketiga ini mohon untuk dijadikan satu. Sampai kepada nanti yang keempat itu yang benar-benar dari persiapan di hari ketiga itu yang keempat itu dipakai untuk berbagi praktek baik yang beneran. Lah, di situ nanti akan bisa menampilkan praktek baik yang terbaik dari pengajar satu, misalnya dengan pengajar dua, melihat waktunya dan juga cara-cara yang lain untuk melakukan ini, apa namanya, praktek baik itu. Begitu Bang Kusno yang bisa saya tangkap. Kemudian RTL. Jelas tadi Bu Meita sudah menambahkan di chat, selain kita nanti sudah selesai di in 2, maka ada kewajiban untuk RTL. Dan kalau Bapak Ibu mencermati, RTL itu sudah dialokasikan 1 JP di in 2. 1 JP itu untuk menyusun RTL. Nah, kemudian setelah itu ya langsung ke lapangan. Bapak Ibu kalau boleh akan saya share sedikit Bapak Ibu terkait dengan ini supaya tidak banyak menimbulkan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan. Barangkali juga Ibu Bapak belum melihat di LMS-nya mungkin. Bapak Ibu, di LMS itu sudah ada petunjuk yang sudah bisa kita pakai sebagai acuan. Panduan in 2. Ini ada pengantar, kemudian tagihannya apa, kemudian untuk penilaian presentasi. Jadi untuk pelaksanaan in 2 itu sudah jelas, penilaian presentasinya juga, rubriknya sudah sangat jelas, RTL-nya juga sangat jelas, kemudian unggah dokumentasi atau berbagi di kelompok kerja itu sangat jelas di ini. Bapak Ibu sekali lagi mohon untuk ini sebagai pegangan. Kemudian untuk penilaian kehadiran, kalau ada pertanyaan nggak hadir, kalau mereka itu selama misalnya in 5 kali, dia nggak hadir 1 kali, mungkin kesempatan berapa atau hadir separuh atau hadir penuh, ini sudah jelas. Kalau hadir penuh 1, kemudian hadir tidak penuh setengah, kemudian tidak hadir 0, jelas. Jadi kalau ada perkecualian, mohon Bapak Ibu melakukan sebuah kebijakan yang memang kebijakan itu melanggar, tapi permusyawaratan mufakat itu juga sangat penting sekali. Jadi win-win solution. Jadi jangan sampai dirugikan karena permasalahannya yang mohon maaf tanda petik permasalahan yang tidak begitu urgent. Kemudian OJT 1 ini jelas, OJT 2, OJT 3 dan ada nanti nilai OJT. Ini sikap OJT 1, 2, 3 juga sudah jelas. Kemudian untuk in 2 hari pertama ini juga sudah jelas tentang kehadirannya. Nanti seperti apa. Pokoknya ini kelihatannya sudah sangat bagus sekali. Kemudian kalau kita melihat di struktur program, Bapak Ibu, ini kegiatan refleksi kegiatan nanti ada 1 jam, kemudian RTL itu ada 1 jam. Nah, kemudian yang dikemas untuk in 2 ini ada 28 jam JP. Nanti ada kebijakan daerah 1, ada orientasi kegiatan 1. Sangat jelas sekali. Saya kira Bapak Ibu ini sudah sangat jelas dan gamblang sekali. Tapi Bapak Ibu bolehlah improve. Nanti wah ini kok kurang semarak, saya jadikan 1 saja, bagus. Oh ini supaya rigid, supaya idealis tinggi, supaya nanti bisa waktunya bisa terpenuhi, ya dijadikan 2, oke. Tapi untuk hari yang ketiga, keempat, ini mohon dijadikan 1. Supaya kelihatan show-nya itu nampak. Saya kira itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kadis. Bapak Ibu Fasil hebat. Ini terima kasih untuk kesabarannya.
menunggu jawaban dari Bapak Ibu Ya. narasumber. Terima kasih Bu Meta yang sudah berkenan membantu menjawab pertanyaan dan memberikan informasi di kolom chat. Terima kasih sekali lagi Ibu. Dilanjutkan pertanyaan dari Pak Imam Sunandar. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan adalah beberapa hal yang terkesan tidak penting, tapi ini sangat penting sekali apabila berkaitan dengan pelaksanaan antar daerah, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apa saja hal yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan di terutama di hari ketiga dan di hari keempat. Ya. Karena keumpamanya berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain, nanti terkesannya ada yang ingin menonjol satu sama lain. Jadi kalau kami dikasih sebuah standar gitu ya, seumpamanya untuk hari keempat pakai baju batik semua gitu. Jadi kalau kita dihimbau untuk pakai baju batik, insya Allah dari satu daerah yang satu dengan yang lain sama-sama baju batik gitu, sehingga tidak ada eh, pikiran-pikiran bahwa oh nanti pakai baju daerah apa-apa gitu ya, kreativitas seperti itu gitu. Tetapi saya juga memikirkan bahwa diakui tidak diakui kita sebagai manusia itu menilai sesuatu yang terlihat. Pasti awal itu pasti yang dilihat itu sesuatu yang tampak gitu ya. Nah, saya ingin di ini ada sesuatu yang bermakna tetapi juga berkesan gitu. Kalau hanya apa yang kita tampilkan di situ sesuatu yang kurang tampak dalam hal dilihat secara fisik gitu ya, kurang rapi, terus kemudian tidak terkesan apa adanya, tidak perfeksionis gitu. Jadi kesannya UIN 1 ini sesuatu yang hambar gitu ya. Karena bermakna sendiri ini kan melekat pada hati dan sanubari masing-masing gitu. Jadi tidak Dua, Pak ya. terlihat tidak terlihat ke orang lain gitu. Nah, bagaimana bermaknanya itu juga bisa menarik frekuensi positif ke orang yang sedang berkunjung ke kita, ataupun nanti kalaupun ini masuk ke YouTube, jadi untuk in selanjutnya ini menginspirasi gitu. Kalau hambar, menurut saya apa ya, terus nanti yang kedua, ketiga hambar terus. Kalau yang ke satu ini kesannya kurang gitu. Tapi bukan berarti untuk berkesan harus hip hip hura hura, tidak seperti itu juga gitu. Jadi kita pikirkan yang saya pikirkan ini bagaimana kita itu sebagai fasil punya standar gitu. Apa sih yang boleh dilakukan oleh peserta dan apa yang tidak boleh. Baik, Jadi kalau Bapak. ada Kita sudah standarnya, menangkap Ya, pertanyaan dari Nggih, Bapak. nggih. bisa Nggih, tangkap. nggih, terima kasih. Iya. Yang kedua, mohon maaf, yang kedua, kami dari Pulau Bawean, Ibu. Yang ingin Siap, saya Bapak. tanyakan, ketika kami dari Pulau Bawean itu kan ada satu kelas, Bapak Ibu. Nah, apakah ketika di hari keempat itu kami akan berkumpul dengan teman-teman yang ada di daratan atau hanya cukup di Pulau Bawean saja di hari keempat? Terima kasih. Baik, Bapak Imam. Silakan Pak Kadis dan Pak Suswi terkait dengan keseragaman setara nih di seluruh Provinsi Jawa Ya, Timur untuk kegiatan ya. 2 di hari ketiga dan 4 bagaimana ini? Terima kasih. Silakan Oke. Pak Suswi. Mohon izin saya dulu Pak Kadis menambahkan yang tadi juga pertanyaan dari Pak Samsul Arifin dari Bangkalan tadi ya. Eh, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bu Leli di bagian keuangan. Tentunya kita sudah dibingkai dengan RAB yang sama Bapak Ibu di setiap kota kabupaten, bahkan RAB itu sama di BBG, BBGTK maupun BGTK gitu ya Bapak Ibu, sehingga tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa tidak ada pembiayaan sehingga eh, kita semangatnya semangat kolaborasi sehingga nanti saat N2 mohon kolaborasi dari para fasil ya,
para fasil kan ada di setiap lokasi ini ya. Nanti mohon koordinasi juga dengan dinas apakah tetap menggunakan lokasi yang sama. Kalau sudah ditetapkan lokasi yang sama di situ, mumpung ini masih ada OJT 3 atau mungkin sebelum IN2, nanti di setting seperti apa tempat dan kemasannya. Yang jelas sederhana tetapi tetap bersemangat dan apa kaitannya dengan eh, semangat untuk berbagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipikirkan bersama para fasil di situ kan bisa berkolaborasi nanti settingnya seperti apa, kemudian nanti urut-urutannya seperti apa. Kalau nanti akan menampilkan eh, video-video dan sebagainya itu sudah bisa disiapkan dari sekarang ya, foto-foto yang akan didigitalisasi dan sebagainya. Nah seperti itu. Kemudian kalau nanti kita mau mengundang ya dari rekan-rekan guru maupun yang lainnya, ya bisa saja tadi saya sampaikan bisa dibuat flyer yang menarik, kemudian nanti di-share di grup WhatsApp dan sebagainya untuk memberi semangat bahwa kita sudah belajar pembelajaran mendalam ini apa saja yang mungkin perlu kita sampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam ini ya perlu kita sampaikan semangatnya karena di N2 ini juga bukan akhir ya, bukan akhir dari eh, pelaksanaan pembelajaran mendalam. Justru ini adalah eh, awal yang nanti akan kita eh, sampaikan kepada Bapak Ibu yang belum belum melaksanakan pembelajaran mendalam dan kita tetap akan selalu berproses ya melakukan apa, mengaplikasi, merefleksi dan memahami terus-menerus dan ini bukan akhir sehingga eh, kita perlu untuk menyampaikan bahwa oh ini loh kelebihan dari pembelajaran mendalam, ini loh sebaiknya yang perlu kita lakukan dan tadi juga ditanyakan standarnya seperti apa kalau kita mau menggunakan pakaian dan sebagainya ya nanti mohon kesepakatan saja Bapak Ibu di lokasi masing-masing kalau mau meriah nanti seperti apa seperti ketika eh, pilkada itu ya Bapak Ibu pilkada itu kan di setiap TPS itu kan ada apa hal-hal yang menarik ya barangkali akan disepakati seperti itu. Silakan Bapak Ibu berkreasi yang penting tidak memberatkan dari peserta itu ya yang meriahnya karena meriah karena semangat berkolaborasi itu nih Bapak Ibu. Baik, ada tambahan dari Pak Kadis Itu kah? sebentar saya tambahkan. Oke, monggo Pak Muji. Oke Pak Imam, terima kasih. Ini sebetulnya kita semua juga berharap seperti saat kemarin, tahun kemarin kita ada Loka 7, kemudian pembiayaan dari BPGB saat itu. Namun karena ini sumbernya dari Boskin dan tadi sudah disampaikan dengan jelas dari siapa Bu Leli terkait dengan mau seragam mau enggak, terus terkait dengan apa hiasan-hiasan saat kegiatan nanti. Ini sebetulnya tidak ada dari kementerian diinstruksikan kepada ke direktorat kemudian ke UPT untuk disampaikan kepada Bapak Ibu baik dari dinas, fasilitator maupun peserta pelatihan. Nah, ini tidak ada Bapak. Jadi yang kemarin saat Loka 7 memang meriah dan di sana juga dipertanyakan setelah dipakai untuk pameran itu kemana, itu berapa anggaran yang sudah dikeluarkan. Nah ini apalagi dari Boskin Bapak, jadi kita benar-benar efisiensi, kita lakukan kegiatan itu walaupun sederhana, tapi makna dari kegiatan yang kita lakukan itu benar-benar bisa dirasakan oleh daerah, utamanya adalah pelaku pendidikan. Jadi nanti outputnya adalah kepada peserta didik kita. Seperti itu harapannya. Kemudian ruangan Bapak dari mana? Kepulauan Bawean tadi Pak ya. Apakah akan bergabung dengan daratan? Tidak Bapak, kita pada masing-masing logo seperti IN 1 kemarin. Dan
saat nanti di hari ketiga infonya ada dalam satu lokus itu ada beberapa kelas, itu mau dijadikan satu di ruangan di aula besar, itu tidak apa-apa kalau ada. Kalau tidak ada, misalnya satu ruangan ini untuk SD, satu ruangan ini untuk SMP, satu ruangan ini untuk SMA, diperbolehkan juga. Diperbolehkan. Jadi saat di hari ketiga nih, saat talkshow itu. Jadi kalau ada silakan dijadikan satu ruangan di ballroom, di aula sekolah. Kalau nggak ada ya kita lakukan, kita setting sebisa mungkin saat di lokus, per lokus yang saya maksudkan ya. Kemudian ini karena yang di Bali itu sudah pelaksanaannya lebih dulu Bapak Ibu. Jadi pelaksanaannya lebih dulu, kemudian induannya di sana juga berjalan duluan. Buatkan flyer seperti ini. Jadi buatkan flyer seperti ini pada satu lokus. Ini kelasnya bersama-sama Bapak Ibu dalam satu lokus. Jadi ini bisa nanti di-share ke grup WA yang ada di daerah masing-masing agar nantinya terlihat meriah dengan undangan-undangan yang sudah kita sebar. Mungkin seperti itu, Mbak Ike. Siap, Bapak. Terima kasih atas tambahan informasinya. Dilanjutkan pertanyaan dari ujung timur Banyuwangi. Pak Agus Hermanto, apa kabar Bapak? Baik, Bu Ike. Siap, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu Ike. Pertanyaan saya ternyata beberapa sudah dijawab barusan oleh Pak Muji. Namun beberapa ada yang ingin kami tegaskan. Saya tadi mau menanyakan bahwa kebetulan saya fasil untuk guru, Bu Ike. Jadi kan kalau kita lihat sedikit berbeda karakteristiknya, maksudnya substansinya dengan KS. Nah, misalnya Bu Ike, untuk di Banyuwangi misalnya, ketika Indua nanti untuk guru-guru itu dijadikan satu lokus, misalnya kemudian kepala sekolah juga satu lokus, kemudian di hari ketiga utamanya itu ditempatkan di aula misalnya seperti yang disampaikan Pak Muji, begitu ya. Cuman ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Barusan saya lihat di LMS, itu ada istilah pengunjung dan panelis, begitu ya. Nah, pengunjung ini apakah kemudian guru-guru di luar peserta ini berkunjung? Misalkan iya, apakah mereka juga dapat snack konsumsi atau hanya berkunjung saja untuk melihat atau bagaimana? Kemudian yang kedua, panelis ini siapa begitu? Apakah kita-kita para fasilitator atau siapa dan tugasnya apa? Itu kalau saya baca di LMS yang panduan di hari ketiga itu ada panelis. Mungkin itu saja Bu Ike sementara. Ya, baik Pak Agus. Terkait untuk puncak kegiatan ya Pak, itu kan ada pameran dan talkshow gitu ya. Ya, Ada dari betul. pengunjung, betul. Silakan Pak Kadis dan Pak Suswi. Baik, terima kasih Bu Ika. Ya Pak Agus, ya, tadi sudah disampaikan ya sebelumnya Pak Agus ya, eh, kaitannya dengan penganggaran ya. Jadi kalau memang pengunjung yang mau datang ke sekolah atau tempat lokasi ya berarti mandiri gitu ya. Tetapi kan kita semangatnya kan semangat kolaborasi. Jadi monggo saja kalau ada yang tertarik mau kan tidak semua orang kan pasti mikir apa harus ada anggaran atau tidak. Pokoknya ini kita sampaikan tadi seperti yang disampaikan Pak Muji tadi ya undangan terbuka misalnya untuk menghadiri talk show dan sebagainya nanti akan kalau ada pengunjung dan sebagainya ya kita silakan untuk bisa menghadiri di situ. Nah, kemudian kita berbagi peran Pak Agus mungkin sesama Fasil mungkin kalau di sana satu lokus itu ada 4 kelas misalnya kan berarti kalau SD itu ya ada 8 Fasil ya.
Nah, nanti 8 fasil saling berbagi, mungkin ada yang menjadi moderatornya, ada yang menjadi panelisnya, dan sebagainya. Monggo nanti dikolaborasikan settingnya seperti apa, kemudian yang tampil itu siapa, harus kita apa eh, dorong ya, kita dukung bersama-sama. Mungkin di hari pertama itu sudah kita siapkan betul ya, nanti di hari pertama itu kan sudah kita pilih, atau mungkin dari sekarang sudah bisa kita siapkan. Kemudian eh, presentasi itu tidak harus bisa berupa tidak harus yang apa talk show yang duduk untuk presentasi, tapi bisa saja presentasi itu dalam bentuk video. Jadi nanti kalau ada talk show itu kan kalau misalnya waktunya terlalu lama ya, misalnya dari pagi sesi 1, sesi 2 itu kalau talk show terus kan capek nih Pak Agus. Mungkin bisa diselingi dengan eh, berbagi praktik yang lain dalam bentuk video, video selang-seling itu ya. Talk show, penayangan video, penayangan testimoni dari sekolah yang menjalankan praktek belajar mendalam, testimoni dari siswa dan sebagainya itu bisa diikutkan di sana sehingga tidak bosen talk show terus gitu ya. Silakan nanti di setting berkolaborasi dengan teman-teman fasil di satu lokasi. Seperti itu Pak Oke, Agus. terima Baik, kasih. terima Ya. kasih Sangat Pak jelas, Suswi. Pak Suswi. Pak Ya. Wandi, apakah pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Karena ini hari sudah larut malam, Bapak Ibu perlu istirahat. Oh Pak iya, Wandi, Iya. terima kasih. Mohon maaf, mungkin satu aja Bu. boleh, Ngapunten silakan Pak. sinyalnya lagi ngedon jadi off cam. Oh gini, tadi kan saya tertarik dengan yang di Bali tadi karena memang satu lokus itu jenjangnya SMP semua. Nah, kalau di tempat kami itu kan ada satu lokus itu yang SD, kemudian SMP, kemudian KS 2, dua kelas itu ruang untuk kelas KS. Nah, apakah itu bisa dijadikan satu lokus atau mending yang SD itu dijadikan satu lokus, yang SMP gabung dengan SMP seperti itu? Mohon arahannya. Matur nuwun. Baik, Pak Suswi, silakan. Pak Wandi, ya ini mungkin harus nanti menyampaikan ke Bapak Ibu yang dari dinas gitu nanti. Tapi kalau memang hanya di situ satu-satunya lokus yang ada dengan 3 jenjang yang berbeda, bisa tadi di masing-masing dijadikan satu kelas ya. Nah, satu lokasi kan dengan jenjang yang berbeda, satu kelas untuk SD, satu kelas untuk SMP, satu kelas untuk KS itu juga bisa. Tapi kalau nanti ada juga lokus yang tidak terlalu jauh dari situ, yang juga ada jenjang yang sama, mungkin bisa dijadikan satu untuk SD nanti di sekolah mana. Nanti silakan bisa berkoordinasi sebaiknya seperti apa gitu ya. Tetapi kalau memang eh, ya adanya di satu lokasi itu ya 3 kelompok jenjang yang berbeda ya. eh, Dijadikan 3 mungkin lebih eh, fokusnya bisa lebih kelihatan gitu ya. Tetapi kalau dicampur nanti, eh, tetapi ini juga eh, Bapak Ibu memang tidak ada kejelasan apa panduan yang spesifik gitu ya. Silakan saja. Tetapi kalau memang eh, tadi di dalam paparan yang dari hasil webinar kemarin salah satu alternatifnya ya dijadikan 3 kelas yang berbeda. Itu Pak Wandi. Oh nggih. Terus gini Pak, apa berarti nanti pelaksanaannya kan tetap berada di kelas masing-masing seperti IN1 Bapak? Karena memang ruangannya cukupnya sekian, tidak ada permasalahan ya seperti itu nggih Bapak? Nggih. Jadi kalau memang adanya seperti itu ya kita mengkondisikan sesuai dengan tempat yang ada. Tapi kalau mungkin nanti ada solusi dari mungkin teman-teman dari Bapak Ibu penjawab dari dinas dan sebagainya memberikan solusi, nah nanti mungkin ya eh, ya kita terima ya Bapak Ibu ya. Kalau adanya seperti itu ya ya kita bikin sedemikian rupa eh, sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah di lokasi gitu ya. Itu Pak Wandi. Matur, matur nuwun Bapak, terima Oke, kasih. oke, sami-sami. Terima kasih, sudah cukup jelas ya Pak Wandi. Satu lagi pertanyaan yang raise hand Ibu Ratnawati. Jadi Bu, Pertanyaannya bisa dengan singkat dan padat Ibu, oke, disilakan. terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin bertanya,
apakah setelah ini nanti ada kegiatan penyamaan persepsi lagi, Bu, khusus penjab dengan BPGTK? Kalau tidak ada, khawatirnya ada miss gitu, nggih. Karena melihat dari kegiatan ini, pesertanya itu 600-an. Padahal kalau saya lihat di listnya yang di undangan itu 1000 lebih, 1001 ya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak tahu gitu, apakah nanti ini bisa muncul terjadi apa ya, miss gitu nanti. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Muji, apakah nanti akan ada penyamaan persepsi kedua begitu, Pak? Ya, terima kasih, Mbak Ike. Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan penyamaan persepsi malam ini, tentunya kita tidak selesai di sini, tapi kita akan berkoordinasi dengan sesama fasil yang ada di daerah, apalagi dalam satu lokus. Kemudian dan kita nanti akan Bapak Ibu kan akan berkoordinasi juga dengan dinas maupun cabang dinas yang ada di kabupaten kota. Jadi nanti di sana kita sudah tidak ada penyamaan persepsi lagi Bapak Ibu, tapi koordinasi sesama fasil dengan dinas maupun dengan peserta nantinya bisa ditindaklanjuti. Apabila saat berkoordinasi Bapak Ibu masih ada beberapa informasi yang kurang jelas, nanti bisa menghubungi kami dan kami bantu saat Bapak Ibu berkoordinasi. Itu Mbak Ike. Ya, baik Bapak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu semua? Presennya Oh, kurang sorry. satu. Dari Pak Tony, silakan Bapak. Terakhir. Terakhir ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin off kamera karena sinyal agak jelek. Baik, Pertama Pak. yang perlu saya tanyakan untuk kejelasan adalah pelaksanaan antara IN1 antara guru dan KS. Apakah ini waktunya bersamaan? Kemarin kami melihat rekaman hasil penyelarasan dengan Dirjen, itu dikatakan di menit ke-46 kalau tidak salah itu dikatakan diusahakan berbeda. Karena KS itu bisa membantu guru saat hari ketiga untuk menyiapkan takso itu. Sementara di KS sendiri tidak ada istilah takso. Itu yang kami tangkap di waktu kami melihat rekaman penyelarasan dengan Dirjen. Nanti mohon informasi yang valid ini sebenarnya bagaimana. Ya, itu yang Baik, kami Bapak. tanyakan. Terima kasih. Ya, untuk pelaksanaan PM ya Pak ya. Silakan dibantu dijawab Bapak, Pak Kadis. Pak Kadis. Pak Kadis atau Pak Muji, monggo Bapak. Dulu Pak Kadis sudah on cam ya. Oke. Mohon izin kalau kepala sekolah dan guru ya jelas beda. Ya, karena memang orientasinya pun juga berbeda. Jadi tadi sebetulnya tentang TOSO itu yang memang banyak dibahas yang di guru. Kalau di kepala sekolah yaitu tadi presentasi dan juga penyampaian laporan. Kemudian kalau di kepala sekolah itu lebih banyak strategi kepemimpinan atau pengelolaan sumber dayanya. Berarti di situ bagaimana strategi memberdayakan seorang pimpinan terhadap praktek pedagogis, kemudian kemitraan pembelajaran, kemudian pemanfaatan lingkungan, dan pemanfaatan digital. Nah, di sini kami nanti kalau misalnya show atau berbagi praktek baik, bisa langsung kita contohkan. Misalnya, kepala sekolah itu memiliki kompetensi manajerial. Nah, kemudian
kompetensi manajer yang diharapkan seorang kepala sekolah itu bagaimana mengimplementasikan atau strategi kepemimpinan di dalam praktek pedagogis. Misalnya lagi kewirausahaan. Misalnya lah kewirausahaan ini seorang kepala sekolah diharapkan nanti juga di in-2-nya ini bisa mencontohkan bagaimana melakukan praktek-praktek atau cara-cara atau kompetensi kewirausahaan yang kita gunakan. Kemudian kepribadian. Nah, nanti juga akan kita harapkan bagaimana performance seorang kepala sekolah. Tadi misalnya dari Pak Imam Sunandar menyampaikan pakai dengan seragam, itu juga sebuah ini kepala sekolah. Kepala sekolah itu memiliki kompetensi kepribadian yang bagaimana melakukan hubungan itu kelihatan betul-betul memiliki kepribadian yang bagus. Kemudian sosialnya bagaimana menjalin kemitraan termasuk seperti itu. Jadi harapannya di in-2 ini adalah bagaimana mereka memainkan atau memperlihatkan atau menyampaikan laporan terkait strategi kepemimpinan pengelolaan sumber daya di satuan pendidikan itu. Jadi memang jujur saja harapan yang disampaikan juga sangat jelas antara PM guru dengan PM kepala sekolah. Begitu, mudah-mudahan tidak puas dan malah membingungkan. Mohon izin Bapak, yang kami maksud pelaksanaannya nggih. Pelaksanaan PM Jadwalnya guru, ya Bapak ya, terkait jadwal itu. in guru dan in kepala sekolah yang kedua ini. Itu waktunya bersamaan karena kami melihat di rekaman itu ada bahwa diusahakan berbeda karena KS itu mendampingi para guru untuk menyiapkan taksonya itu. Oke, bisa saya tangkap Pak Fatani? Oke. Terima kasih Pak. Ya, waktunya kelihatannya juga dari BPKTK sejak awal juga sudah tidak selalu, artinya tidak selalu sama. Karena memang kalau kepala sekolah 4 hari, guru 4 hari yang in. Kemudian ini saya setuju yang dari Pak Fatoni, intinya tidak harus bareng supaya harapan yang ditangkap Pak Fatoni itu bisa terlaksana seperti tadi kepala sekolah bisa mendampingi gurunya pada saat melakukan itu. Jadi jawabannya jelas Pak Fatoni, boleh tidak bareng. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadis. Sudah selesai ya Bapak dan Ibu, semua pertanyaan juga sudah terjawab dengan baik dari yang kolom chat maupun yang raise hand. Alhamdulillahirabbil alamin, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan penyamaan persepsi in-2 pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru dan kepala sekolah. Harapan kami, program pelatihan pembelajaran mendalam ini dapat dilaksanakan secara lebih optimal, meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah, serta memberikan dampak positif terhadap perkembangan akademik, pembentukan karakter, dan kesiapan peserta didik, utamanya dalam menghadapi tantangan masa depan dan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kepada narasumber, Bapak Ibu undangan yang sudah hadir mengikuti kegiatan hingga selesai. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Tetap menjaga kesehatan dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.